64.000 sampai 93.000 per bulan. Wih, mantap. Oi, guys. Halo, apa kabar? Balik lagi di channel gua, Mas Indo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat di Jakarta, di Indonesia, atau dimanapun kalian berada. Oke, sekarang hari Minggu. Mungkin nanti siang gua mau ke kantor bentar, tapi sebelumnya gua akan buat video vlog ini. Gua akan membahas mengenai berapa sih gaji standar orang kerja di Macau dan Hong Kong. Oke, ini beberapa daftar pekerjaan-pekerjaan yang akan gue bahas gajinya. Untuk sekedar info, gue dapat info gaji-gaji ini dari website yang namanya JobsDB. Mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu tentang JobsDB. Jadi JobsDB itu semacam website untuk cari kerjaan. Kita bisa login, kita bisa sign up pakai email kita, terus kita bisa ngecek ada vacancy atau ada opening kerjaan apa aja di Macau dan Hong Kong. Akan gua tampilkan alamat websitenya di sini. Oke. Sebenarnya Hong Kong dan Macau itu seperti dua negara yang berbeda, tapi standar gaji di masing-masing daerah itu hampir sama. Antara Macau, Hong Kong itu hampir sama standar gajinya. Bahkan Macau kadang-kadang untuk beberapa pekerjaan standarnya lebih tinggi, dan ada yang beberapa pekerjaan juga lebih rendah. Jadi tergantung. Tapi untuk sekarang ini, untuk kali ini hampir semua, mungkin hampir 80% ya. Contoh gaji-gaji yang gue tampilin di sini itu dari Hong Kong semua. Tapi ya nggak jauh beda sama Macau. Yuk, mari kita mulai. Sekarang kita ketik JobsDB. Ini layarnya sekalian gue tampilin di situ ya, biar gampang lihatnya. JobsDB, ini dia. Lalu caranya gampang guys, tinggal cari kerjaan yang akan lo cari. Itu kita mulai dengan waitress ini. Nah, ini waitress ada banyak kerjaan nih untuk teman-teman yang kerjanya waitress, waiter. Mungkin coba kita klik salah satunya nih yang ada gajinya, yang mana ya, coba tes kita yang mana nih, ada banyak nih. Mungkin kita coba yang ini ada ini waitress ini gajinya 16 sampai 16.500 nih guys. Coba kita lihat. Waitress di Dynasty Club Limited. Oh, tapi bahasa Cina semua ya. Coba kita cari yang bahasa Inggris. Ini juga lumayan. Nah, ini ada Kompas Group waitress 14 sampai 17.000 per bulan nih guys. Itu kalau dirupiahin sekitar berapa ya? Coba kita lihat. 17.000 dikali sekarang kursnya itu 1.840. 31 juta nih guys. Jadi 31 juta per bulan. Lumayan nih. Job highlight, F&B industry, hospitality, job description, deliver excellent food ya. Jadi ini kayak semacam ya biasalah kerjaan waitress ya kan, melayani. Job requirements cuma 1 tahun aja nih, 1 year related F&B experience is required. Oke, mantap. Itu untuk waitress 17.000 per bulan atau sekitar 31 juta rupiah per bulan guys. Oke, next selanjutnya adalah
Kita cari kerjaan supir ya, tes. Nah, ini ada beberapa nih guys. Kita lihat yang ada gajinya yang mana nih. Coba kita lihat. Nah, ini nih ada ini, coba kita lihat nih. Driver, supir untuk KH Foundation Limited. 17.000 nih guys. 17.000 entry level 1 year. Ini bahasa Cina. Ini kita cari yang bahasa Inggris. Nah, ini nih guys. Family driver 20.000 sampai 25.000 per bulan. Itu coba kalau kita rupiahin 25.000 per bulan itu berapa ya? Itu 46 juta guys per bulan, lumayan. Jadi supir 46 juta per bulan. Oke, untuk selanjutnya kita ke ini dia security guard. Kita tes, kita cari. Ini ada beberapa lowongan di Hong Kong, Henderson Land, Ocean Park. Oh, ada kayak Disneyland nih. Mari kita cari yang ada gajinya. Coba kita lihat ini. Parkview Hotel. Security guard, Parkview Hotel Services, job description biasa, keamanan, initial safety, job description, shiftnya nih guys. Jam 7 sampai jam 4. Nah, ini ada gajinya nih. Per bulan itu 14.700 sampai 15.200 per bulan. Kita lihat berapa ini 15.200. Itu kalau dirupiahin sekitar 27 juta 900.000 nih guys per bulan. Oke, lumayan tuh jadi security. Oh ya, mungkin ada yang nanya juga, kalau untuk orang Indonesia gampang nggak ngelamar? Itu sebenarnya gampang, asal kalian punya CV, punya portfolio yang bagus, tinggal coba aja masukin CV-nya ke mereka di email. Nanti tinggal misalnya kalian memang diterima atau memenuhi syarat, nanti biasanya dipanggil di email atau mungkin di telepon juga bisa secara langsung. Next itu kita ke banking. Kita coba bank teller. Ini ada beberapa lowongan. Kita coba ini, coba nih, retail banking, general banking officer atau personal banking manager. Kita klik. Nah, ini per bulannya 20.000 sampai 45.000 per bulan nih guys. Fast promotion. Job desk-nya ya mungkin ini standar ya untuk di bank ya. Mungkin yang kerja di bank tahu nih. Requirement minimum 1 tahun bank experience with sales experience, proficient in English, Mandarin, and Cantonese. Wah, ini kayaknya mesti bisa bahasa Mandarin dan Cantonese nih guys. Jadi kalau nggak bisa, susah kayaknya nih. 45.000 itu berarti sekitar 82 jutaan ya. 80 jutaan per bulan nih guys. Untuk posisi General Banking Officer atau Banking Manager. Oke guys, salah satu yang penting juga untuk diperhatikan adalah pada saat kita melamar, biasanya sebuah company akan memberikan kita bonus tahunan, itu namanya annual leave. Dan jumlahnya itu biasanya standarnya itu 1 bulan gaji ya, tapi ada beberapa company yang memberikan lebih dari 1 bulan, bisa 2 bulan atau 3 bulan, tergantung. Tapi itu mesti ditanyakan tuh pada saat kita melamar atau pada saat kita di interview, mesti ditanyakan bonusnya berapa per tahun, apakah sebulan gaji atau 2 bulan gaji atau sebagaimana yang ditentukan oleh company tersebut. Hal berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan pada saat melamar bekerja di Hong Kong atau di Macau adalah relocation. Relocation biasanya itu di cover oleh company, jadi mereka akan membiayai misalnya teman-teman dari Indonesia pindah ke Hong Kong atau Macau, mereka akan membiayai apa saja yang perlu teman-teman pindah. Misalnya ada bawa lemari atau bawa
baju atau bawa sepeda itu bakal di cover oleh company tersebut. Yang kedua, selanjutnya itu tiket. Tiket itu biasanya juga di cover, tiket penerbangan, tapi biasanya cuma tiket pulang aja. Jadi misalnya sudah bekerja di Hong Kong atau di Macau, itu tiket pulang dibiayai. Itu misalnya kalau lebaran atau ada Natal, itu tiketnya akan di cover oleh company tersebut. Untuk pulangnya mungkin nggak, cuma tiket pulang aja ke Indo. Untuk balik lagi ke Hong Kong Macau-nya itu biasanya tiket sendiri, bayar sendiri. Tergantung juga sih, tergantung dari company yang meng-hire teman-teman, itu biasanya di cover, biasanya ada juga yang bayar sendiri. Oke guys, next ada graphic designer. Kita coba graphic designer. Teman-teman yang kerja di graphic design bisa lihat ini ada beberapa lowongan graphic designer, William Slea, multimedia designer. Nah ini aja nih, graphic designer, sign first production, kita lihat. Nah ini ada gajinya nih guys, 11.000 sampai 17.000 per bulan. Per bulan itu kita lihat itu berapa kira-kira, 17.000 kali 31 jutaan guys per bulan. Lumayan nih. Alatnya job desk-nya graphic design, ada bisa PC, software, AutoCAD, Plus, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. 5 working days, 5 hari kerja. Tinggal kirim aja lamarannya ke situ ya, nanti bisa lo pencet, tinggal pencet aja apply now. Lalu ini ada pengalaman juga, minimum 3 tahun. Oke. Lalu cukup ini juga nih guys, cukup untuk info. Salah satu info yang sangat penting juga kalau misalnya ngelamar di Hong Kong Macau itu tanya dapat annual leave-nya berapa lama, berapa hari. Jadi biasanya sih dapat liburnya untuk satu staff itu sekitar 1 hari per bulan ya. Jadi untuk tiap tahunnya kita dapat mungkin minimal itu 12 hari per tahun, sampai ada yang bisa sampai 16 hari per tahun, ada yang sampai 20 hari per tahun, tergantung dari company-nya. Oke, next guys, next ada ini interior designer. Interior designer kita lihat di sini ada tech atelier, senior interior designer 25, 35. Kok ini kecil. Dulu gue pernah ngelamar nih jadi interior designer pada tahun 2011 ya. Wah, 10 tahun lalu. Mari kita coba lihat sekarang perkembangannya gimana. Ini boleh nih, lumayan nih. Kita lihat. ALT 254, senior interior designer, 35.000 sampai 45.000 per bulan. 45.000, coba kita lihat berapa itu kalau kita rupiahin. Nah, itu sekitar 82 jutaan guys, 82.800.000 per bulan. Kita lihat job highlights, interior designer, residential, buat suka ini nih untuk desainer yang ngedesain rumah, hotel, restoran. Role and responsibility, communicate, bisa ngomong, bisa presentasi. Minimum 7 years, 7 tahun nih guys. Oke, tinggal submit aja CV dan portofolionya ke kantor ini ya. Nanti gua cantumin di bawah untuk alamat ininya linknya biar lebih gampang. Oke, next kita ada interior design manager. Ini dulu gue pernah jadi interior design manager nih guys. Mari kita lihat berapakah gaji gua dulu. Ini ada interior design trainee, ada interior design manager. Nah, coba kita lihat ini nih. Ini gue tahu nih kantor ini nih, Wang Hung Hong.
Ini salah satu kontraktor ternama di Hong Kong Macau nih guys. Ngung Hong, Interior Design Manager, bisa AutoCAD, 3D Max, SketchUp, ID, Interior Designer, bisa bahasa Inggris, Mandarin, Cantonese. Wah ini bisa, kalau nggak bisa bahasa Cina kayaknya mungkin agak susah kali ya. Salarinya itu minimum 50.000 nih per bulan untuk posisi ID Manager sama Assistant Design Manager, station di Macau. Salary minimum 50.000 per bulan, subject to working experience. Jadi tergantung, kadang-kadang kalau pengalaman kerjanya cuma 5 tahun itu salarinya lebih rendah. Kalau misalnya pengalamannya lebih tinggi, salarinya bisa lebih tinggi. Mari kita lihat, kalau 50.000 itu berapakah saudara-saudara? Kali 1840, 92 juta per bulan, lumayan guys, not bad. Oke guys, selanjutnya yang perlu juga untuk perhatikan adalah salary tax-nya guys, salary untuk pajak dari gaji kalian. Untuk di Hong Kong, salary tax-nya itu sebesar kira-kira 15 sampai 16%. Jadi tiap tahunnya itu akan dipotong sebesar 15-16% gaji kalian. Dan untuk di Macau itu lebih kecil, dia cuma sekitar 3 sampai 5%, dan itu dipotong tiap bulannya. Jadi setiap kalian terima gaji tiap bulan itu dipotong sebesar 3 sampai 4%. Sedangkan kalau di Hong Kong itu dia dipotongnya itu pada akhir tahun sebesar 16% kira-kira. Oke guys, next ada apa nih? Accounting Manager. Ayo, siapa yang accounting? Accounting Manager. Manager, kita lihat ini gajinya Flowship Limited Kowloon, daerah Kowloon City area, 45.000 per bulan. Itu hampir sama seperti interior designer ya. Manage group, job description, company description, startup company, e-commerce nih. 45.000 itu berarti sekitar 82 juta per bulan ya. Job requirement 5 years, pengalaman 5 tahun, good communication skills in English, sama ideally bisa bahasa Cina dan Cantonese. Tapi mungkin kalau dia bilang ideally gini mungkin bisa nih. Kalau cuma bisa bahasa Inggris saja mungkin masih bisa dipertimbangkan. Middle, oke, full time. Sip, untuk teman-teman yang accounting manager langsung hajar. Oke, selanjutnya guys, ini kayaknya terakhir nih. Selanjutnya adalah dokter. Yang penasaran gaji dokter berapa di Hong Kong Macau? Ini ada physician assistant veterinarian, apa itu? Oh ini nih ada nih guys, contract doctor. Wow, buat COVID 70. Oke. Per bulannya itu 55.000 sampai 70.000 per bulan. Oh, tapi ini tulisan lagi nih, monthly salary itu 64.000 sampai 93.000 per bulan. Wih, mantap. Coba kita lihat. 93.000 berapakah itu saudara-saudara? Kali 1840. Wih, lumayan. 171 juta per bulan jadi dokter. Mantap guys. Yang pengen jadi dokter di Hong Kong Macau silakan. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman bagi yang ingin mencoba keberuntungannya di Hong Kong atau di Macau. Nanti link-linknya untuk yang tadi sudah kita bahas di atas akan gue taruh di bawah linknya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.